Udah apa lama kabar ketemu Ibu? ya. Udah lama nggak di udara kita ya Bu Etna? Ya, udah lama ketemu Mbak Rita. Iya, sehat ya Bu Nana? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah Rita. sehat. Oke Bu Nana, ini kalau berbicara tentang efektivitas eh, program penurunan stunting Penurunan ini, stunting ya. iya, kita Heeh. juga akan undang pendengar nanti. Pendengar bisa bergabung lewat telepon 812-878 atau di WhatsApp 081166669975 atau saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, Bu Nana, kalau berbicara tentang efektivitas program penurunan stunting, ini pada 2021 kan Presiden menandatangani peraturan Presiden ya nomor 72 tahun 2021. Ini terkait juga dengan percepatan penurunan stunting. Perpres ini kan penguatan kerangka kelembagaan ya, Bu Nana, Ya, kerangka ya, intervensi dengan menggunakan pendekatan keluarga berisiko stunting, ya, pemantauan, dan ya. juga evaluasi. Nah, sebagai realisasi dari Perpres ini disusun juga Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting atau RANPASTI 2021-2024 sebagai acuan bersama kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Itu. Tapi Bu Nana, sebelum lebih jauh ini berbicara tentang bagaimana Ya, efektivitas program penurunan stunting, kita perlu sama-sama pemahaman dulu ya Bu ya dengan pendengar kita. ya, Stunting itu apa sih Mbak Rita. sebenarnya? Iya, stunting ini bisa Ibu paparkan dulu, kemudian kondisinya saat ini dari pandangan Bu Nana gimana nih? Silakan Ya, Ibu. ini stunting itu yang dikatakan stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh ya, Mhm. anak usia di bawah 5 tahun. Nah, itu gagal tumbuh itu karena kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang ya. Terutama Mhm. memang periode ketika kekurangan gizi itu periode 1.000 hari pertama kehidupan, Iya. di mana 1.000 hari pertama kehidupan itu mulai dari janin terbentuk, kemudian Mhm. 9 bulan ya di dalam kandungan, 9 Mhm. bulan 10 hari, kemudian ditambah dengan sampai umur 2 tahun itu 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, Oke. kalau kondisi saat itu terjadi kekurangan gizi ya selama periode itu, memang anak kemungkinan besar anak cenderung akan menjadi stunting, Mbak Rita. Mhm. Artinya itu lebih pendek dari teman-teman seusianya. Jadi artinya umur apa namanya tinggi badannya itu tidak sesuai dengan standar umur yang ada seperti itu. Mhm. Nah, Baik. kemudian kita lihat ya stunting ini memang Bu Nana, mohon sebenarnya maaf sebelumnya 2007 Ibu, ya, mungkin bisa digeser ya, sedikit monitornya agar terlihat seluruhnya nih wajah Bu Nana. kelihatan ya, nggak Oke. kelihatan ya. Geser dikit lagi Geser deh kemana Bu. sini? Ke kanan Kemana? gesernya. Kanan, Ke nggak ke kiri Ibu lah, ke ke kiri kiri, Ibu. nggak juga tuh gimana tuh? Kenapa Nah, memang gitu ya? kenapa ya? Kenapa ya nggak tahu? Ini di atasnya ada kelihatan mukanya, Oke. di kiri nggak Nah kelihatan ini ya. udah pas dikit lagi nih Nah, Bu. Tadi pas. ya tapi Mm-mm. lari sendiri dia Marita. Oke, baik. Kita coba atur Tuh kan lari juga. sendiri dia kan. Aha. Nah seperti itu. Ya udah, Oke. mungkin seperti itu ya Marita ya. Baik, Ibu. Udah kelihatan separuh cuman ya. Oke, Ya udah gitu udah ya. cukup nih, Bu. Udah mending dari Udah tadi. cukup ya. Ya. Nah ya. Silakan Jadi dilanjut, gini Bu Nana. Marita. Jadi, Mhm. eh, jadi artinya pertumbuhan badan itu tidak sesuai dengan umurnya ya. Artinya di antara teman-temannya yang seumuran dia, Mhm. dia terlihat pendek ya. Tapi pendek jadi itu salah satu dampak dari mereka stunting. Jadi kalau kenapa? Karena kekurangan gizi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang ada, Mbak Dita Mhm. ya, Mhm. data-data yang ada itu memperlihatkan bahwa sebenarnya tahun 2021 ini ke 2022, tapi 2023 belum ada yang apa namanya data yang akurat saya lihat ya. Iya, Itu sudah terjadi penurunan ya dari penurunan. 24,4% Mhm. secara nasional, sudah terjadi penurunan tahun 2022 menjadi 21,6%. Jadi masih di atas 20%. Mhm. Sementara kita tahu kata WHO kalau di atas 20% itu masih mengkhawatirkan. Oke. Nah, jadi yang direncanakan melalui pemerintah itu targetnya adalah 2024 itu adalah 14%. 2024 Mhm. 14%. Nah, Iya. sekarang aja masih 21,6%. Apakah mungkin bisa tercapai 14%?
Itu mungkin tergantung dari pekerjaan Satgas atau sektor-sektor terkait. Mhm. Nah, tapi kalau kita lihat dari Sumatera Barat, Mbak Rita ya, Iya. Sumatera Barat itu sepertinya dari 2022 menjadi tahun ke 2021 terjadi peningkatan, Mbak Rita. Mhm. Dari 25,2% di atas rata-rata ya, Mhm. kemudian menjadi 23,3%. Jadi artinya terlihat saya rasa padahal waktu itu sudah dilakukan Perpres itu kan yang menyatakan bahwa dibentuk salah satunya mungkin sudah dibentuk Satgas ya, Satgas Mhm. untuk percepatan penurunan stunting. Nah, jadi artinya memang saya heran juga kenapa bisa naik secara nasional memang sudah signifikan turunnya, Mhm. tapi untuk Sumatera Barat masih tinggi ya. Mudah-mudahan ini data Oke. DSSGI ini ya, Mhm. mudah-mudahan ke depan masih bisa tercapai sampai 2024 14%. Mhm. Penyebab Baik. utama gizi ini adalah asupan gizi yang kurang ya. Mhm. Artinya mungkin pengetahuan dari orang tuanya yang kurang Mhm. tentang gizi ya. Kemudian pola asuhnya yang salah, Mbak Rita. Mhm. Artinya ketika mereka itu mulai hamil ya, Mhm. Mhm. mereka nggak begitu eh, tahu kalau mereka itu juga harus sudah makannya misalnya 2 kali lipat ya, karena memang ketika hamil kan kita Asupannya harus lebih untuk banyak ya. pertumbuhan anak, Mhm. pertumbuhan diri sendiri. Nah, kalau mereka pengetahuannya hanya takut ya, kan ada yang orang tuanya takut gemuk dan segala macamnya itu, Mhm. artinya mereka tidak punya pengetahuan sehingga anaknya itu kurang gizi di dalam di janinnya, masih janin itu masih kurang gizi. Kemudian setelah lahir ada kemungkinan mereka itu berat berat badannya itu lebih rendah ya dari 2.500 gram. Artinya kan Mhm. yang standar itu minimal batasnya 2,5 kilogram, itu yang batas normal ya, ke atas itu Oke. baru bisa dikatakan normal. Tapi kalau di bawah itu artinya berat bayi lahirnya itu rendah. Nah, Mhm. kemungkinan besar itu bisa terjadi ketika gizi yang diasup oleh ibunya tidak mencukupi. Nah, kemudian penyebabnya juga ada sanitasi ya, Mhm. lingkungan air bersih, akses kepada air bersih yang kurang. Nah, kemudian kita kurang mengedukasi ibu hamil ya, dia tidak Mhm. memberikan ASI eksklusif ya seperti itu. Padahal Oke. kita ketahui bahwa ASI eksklusif itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita ya, Mhm. segala macam bentuk vitamin, mineral semuanya lengkap di sana. Nah, ketika kita memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, nah artinya zat antibodinya itu bagus. Anak-anak jarang yang sakit ketika umur segitu ya. Nah, Mhm. buruknya sanitasi ya itu sepertinya kurangnya sarana air bersih, tidak tersedianya jamban keluarga, kan banyak juga walaupun kita sudah apa namanya sudah maju merdeka 77 tahun Mbak Rita ya, Mhm. tapi Mhm. masih ada juga yang tidak punya jamban di rumahnya, Mhm. sehingga Mhm. ketika ke BAB-nya dibuang di belakang saja seperti itu. Jadi MCK-nya itu harus diperhatikan. Jadi ini salah satu penyebab. Kemudian pola asuh ya, pola asuh apa yang dilakukan terhadap anak umur baru lahir ya, gizinya seperti apa, cara menstimulannya seperti apa, itu Mhm. sebenarnya memang harus dipelajari oleh si orang ibu ya, Oke. itu sehingga anaknya itu diberikan stimulan-stimulan dalam pola asuhnya itu yang lebih baik sehingga perkembangan otaknya itu sempurna. Nah, Mhm. inilah menyebabkan kenapa stunting itu di apa namanya di Indonesia memang masih sangat tinggi ya, Oke. belum di bawah Mhm. 20% Mhm. sampai 2022 kemarin, mudah-mudahan 2023 sudah bisa turun seperti itu Mbak Rita. Mhm, baik, terima kasih Bu Nana. Berarti yang perlu dipahami juga dari penjelasan Bu Nana kan ini perlu diperhatikan dari 1.000 hari pertama kehidupan bayi Norma ya. kehidupan ya. Heeh. Mhm. Nah, 1.000 hari Ya. pertama itu bukan dimulai anak lahir ya, tapi begitu mulai Dari ketika menjanin, janin, terbentuknya ya waktu terbentuknya awal janin, jadi kehamilan. selama hamil. Ya, jadi artinya sebenarnya kalau menurut kita intervensi yang perlu juga dilakukan ketika pernikahan itu ya, pranikah, jadi bagi anak-anak yang sudah dewasa, mungkin mereka perlu juga apa namanya konseling
atau penyuluhan tentang pranikah, penyuluhan pranikah, atau orang yang mau menikah diberikan penyuluhan terlebih dahulu ketika dia hamil ya, seperti apa yang harus dilakukannya supaya anaknya itu sehat lahirnya, apa-apa saja yang harus dilakukannya, apakah mungkin menjaga kesehatan, berapa kali harus ke tempat medis ya, untuk memeriksakan kandungannya minimal misalnya 4 kali ya dalam selama kehamilannya. Kemudian setelah gizi apa yang harus diasupnya ketika dia selama hamil, berapa kadar proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa vitaminnya, sayur mayur dan hal-hal lain yang harus dilakukannya sehingga ketika bayi lahirnya itu sehat. Nah, ini perlu juga terus setelah lahir apa juga yang harus dilakukannya. Ini pendidikan ini perlu sekali Mbak Dita kepada ibu-ibu, calon-calon ibu ya, apalagi anak pertama ya. Mereka kan belum paham ya seperti apa yang melakukan kehamilannya seperti apa, dia belum pernah merasakan hamil. Kemudian setelah ada yang muntah-muntah seperti itu kan Mbak Rita, ada yang muntah-muntah, kemudian dia nggak mau makan, itu harus dipaksakan juga makannya kan seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya harus dapat pencerahan ketika mereka mau menikah, dan suaminya juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan seorang suami ketika istrinya hamil. Nah, dari mulai situ ya, sebenarnya kalau untuk kesehatan itu sebenarnya kita sudah paham dari SD ya, sudah ngerti Mbak Rita ya. Tetapi kadang-kadang kita tahu tapi kita tidak melakukannya. Seperti orang biasa mau merokok misalnya kan, dia tahu merokok itu sakit ya, berdampak pada kesehatan. Ya. Tetapi orang tetap merokok kan. Nah, itu kenapa? Berarti artinya pengetahuan yang dimiliki mereka itu tidak sesuai dengan harapan kita untuk diterapkan ya di dalam keseharian mereka seperti itu, Mbak Dita. Baik. Nah, Bu Nana, ini yang perlu dipahami juga tadi kan berarti ada hal-hal yang memang perlu dilakukan agar angka stunting ini semakin lama semakin menurun. Bahkan kalau bisa tidak ada lagi kasus stunting ditemukan di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Iya, zero stunting. Nah, Bu Nana, apa sih kekhawatiran dengan keadaan stunting ini? Kenapa nih sangat khawatir kalau ada anak kondisinya stunting, Bu? Dampaknya mungkin ke perkembangan anak atau bagaimana? Dampaknya stunting itu adalah misalnya otak anak itu ya tidak berkembang dengan baik, tubuhnya pendek, ciri-cirinya kan tinggi badannya tidak sesuai dengan yang standar seperti itu. Kemudian otaknya tidak berkembang dengan baik. Nah, ketika dia dewasa nanti ya dia sulit mereka itu ketika dia dari mulai belajar itu sudah tidak fokus Mbak Dita. Jadi artinya mereka ciri-cirinya mereka itu perhatian untuk belajarnya kurang ya. Kemudian pada umur 8 sampai 10 tahun mereka tuh tidak mau melihat mata orang, eye contact tidak mau dia. Kemudian wajahnya kayaknya murung seperti itu. Nah, jadi berdampak terhadap ketika dia dewasa, dia tidak bisa melakukan mengambil suatu keputusan yang tepat seperti itu. Kemudian mereka itu tidak bisa bersaing dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya karena memang standar intelijensianya itu kurang ya seperti itu. Itu sangat berdampak sekali terhadap pembangunan negara kita berdampak karena memang masih 24% generasi kita itu masih stunting, berarti kan berakibat terhadap ekonomi nanti ya kan kedepannya ekonomi keluarga jadi berpengaruh, masyarakat berpengaruh terhadap secara nasional juga berpengaruh, dia juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan ya di negara kita ini. Nah, kalau seandainya tidak kita turunkan stunting ini, kemudian mereka ini juga mendapat setelah dewasa mereka juga terserang penyakit-penyakit ya, misalnya kayak diabetes, kayaknya stroke, hipertensi seperti itu Mbak Rita. Jadi pertumbuhan dia itu
tidak maksimal ya, berkembang otaknya tidak maksimal, kemudian penyakit pun banyak, ketika dewasa nanti mereka akan terserang penyakit-penyakit seperti itu. Nah, Baik. ini yang membuat kita khawatir kalau generasi kita banyak yang stunting ya, apalagi di daerah-daerah pinggiran itu banyak stunting. Nah, itu akan berakibat terhadap keluarga, masyarakat, dan negara kita secara keseluruhan seperti itu, Mbak Rita. Baik, Bu Nana, kita akan tahan sebentar ya Ibu. Ini wajah Bu Nana bahkan nggak kelihatan lagi nih di Zoom. Bisa digeser. Kelihatan nggak? Itu nggak bisa dipasin sih. Ibu pakai HP, Mbak Rita. Ya, mungkin HP-nya aja yang digeser, Bu. Digeser ke kiri atau digeser ke kanan sedikit. Udah digeser ke kiri, geser ke kanan lah. Atau Ibu atau Ibu duduknya juga geser juga boleh. Tapi kita jeda ya, Bu, sembari ini. Mungkin nanti Tapi bisa yang di pas. atasnya Mbak Rita lihat nggak? Atas sebelah kanan kali ya. Nah, Yang di atasnya penuh kok, Mbak Rita. nah ini udah kelihatan nih kembali Ibu. Udah ya. Oke, tapi kita jeda sejenak ya Bu Nana. Oke. Mudah-mudahan nanti ini bisa full, bisa lihat Bu Nana. Sama laptopnya lagi ini nggak dicas. Oke. Ya, Baik, ya, pendengar, baik Ibu pendengar dimanapun Anda berada, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi. Nanti Anda bisa bergabung di telepon 8128878 atau di WhatsApp 081166669975. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Dengan narasumber kita ada Ibu Insinyur Hajah Etna Estelita MSI. Bu Nana. Iya, Mbak Rita. Iya, terima kasih Bu, masih Udah di sini. kelihatan belum? Sudah kelihatan. Kelihatan. Iya. Nggak kelihatan lagi belum ya? Mungkin digeser ke, kalau Ibu ke kiri deh gesernya. Hah? Ibu duduknya Ibu geser ke kiri aja sedikit. Coba geser ke kiri, tambah nggak kelihatan. Tambah kelihatan. Coba ke kanan Bu. Kanan. Coba ke kanan. Susah banget sih. Handphonenya aja Bu yang digeser. Boleh juga. Geser kemana? Oke, baik. Geser nih, saya. Baik Ibu, kita lanjut kembali nih kalau terkait penyelesaian atau permasalahan stunting. Ini kayaknya agak sulit ya sepertinya diselesaikan. Kendalanya apa nih kalau menurut Bu Nana? Jadi begini kan, untuk negara kita Indonesia memang wilayah kita ini sangat luas, Mbak Rita ya. Wilayah kita itu terdiri dari berbagai pulau ya, jumlahnya penduduknya besar, melompat di dunia kan. Cuman pendidikan kita itu masih rata-rata SMP gitu kan. Kemudian geografis kita juga sulit, mungkin akses kesehatannya untuk mendapatkan akses kesehatan itu memang jangkauannya lebih sulit. Jadi banyak sekali hal-hal. Kemudian kita lihat ya, pengetahuan mengenai hidup sehat, sebenarnya pengetahuan mengenai hidup sehat dan sanitasi ini sebenarnya sudah diketahui sejak SD kita belajar ya. Tetapi ini masih juga yang seperti saya katakan tadi tidak sulit untuk diterapkan karena memang dalam keseharian kita itu sering apa yang kita ketahui belum tentu itu yang kita laksanakan. Jadi artinya perubahan perilaku yang perlu kita lakukan sekarang. Coba kita pikir di daerah yang misalnya kan kalau logikanya daerah misalnya seperti Solo dulu ya, Kabupaten Solo misalnya, itu pernah mencapai 40% stuntingnya. Padahal di sana kalau dibilang gizi misalnya adalah penghasil beras ya, tingkat kemiskinan saya rasa mungkin tidak begitu rendah, tidak begitu tinggi. Tetapi kenapa di sana nggak ada terjadi stunting yang tinggi di sana? Jadi artinya apa yang pengetahuan mereka itu tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya seperti yang mereka ketahui. Jadi mereka mungkin entah kenapa sudah dibentuk juga Satgas ya untuk Sumatera Barat khususnya yang saya katakan tadi Mbak Rita. Itu sudah kita bentuk Satgas Mbak Rita. Sudah dibentuk Satgas oleh pemerintah Mbak Rita. Tetapi saya lihat efektivitasnya kurang, bukan saya kritisi. Saya kan dulu koordinatornya kan juga sekarang kalau tidak salah saya institusinya BKKBN juga ya. Tetapi terjadi untuk nasional mungkin terjadi penurunan dari 24 ke 21 2020. Tapi dari
dari Sumatera Barat itu terjadi peningkatan dari 23 ke 20, dari 25. Jadi artinya kenapa? Ya mungkin itu yang saya katakan sulit sekali melakukan perubahan perilaku terhadap masyarakat ini. Walaupun Mhm. sudah diberikan penyuluhan ya, penyuluhan bagaimana asupan gizi yang baik, mungkin terpengaruh juga dengan yang pertama mungkin kemiskinan, ada yang berita ya, Mhm. kemiskinan Mhm. juga mempengaruhi kan, terus jumlah anak yang banyak ya kan. Ya. eh, Anak yang banyak itu ketika kita lahirkan lagi ya, itu kalau kita dibawa di standar aja sekarang misalnya tidak miskin, Mhm. tapi diambang kemiskinan, terus kita nambah anak lagi, itu sudah jatuh ke kategori miskin ya kan. Oke. Nah itu gizi kita itu kan berarti harusnya kebutuhan gizinya misalnya satu telur itu Mhm. dibagi menjadi kemampuan kita satu Harus telur untuk anak satu ya, heeh, harus mungkin karena anak dibagi dua dua dibagi kalau dua. Nah, kalau mhm. tambah lagi tiga berarti kemampuannya semakin kurang lagi, dibagi tiga lagi seperti itu. Jadi Mhm. artinya itu yang pertama. Kemudian kemiskinan, kemudian apa namanya gaya hidup. Mhm. Nah kadang-kadang yang saya lihat ini ada juga si orang tua lebih mementingkan misalnya gaya hidupnya misalnya dibandingkan kebutuhan gizi anaknya. Misalnya itu bayar arisan 200.000 seminggu itu mampu ya kan. Saya Mhm. lihat ini yang praktek yang saya lihat. Tapi kadang-kala untuk memberikan anaknya harus asupan gizi susu, harus ada telur, harus ada ikan seperti itu, harus ada sayur, harus ada sayuran lah atau yang lain. Itu kurang jadi Susah. perhatian. Nah, Mhm. padahal anak si umur sampai 2 tahun itu perkembangan otaknya itu sampai 78% Mbak Rita. Nah, jadi pengetahuan seperti itu harus disampaikan. Nah, ketika sudah lewat 2 tahun, ya tadi kan 1.000 hari pertama hamil 9 bulan ya, Mhm. tambah 2 tahun itu kan 1.000 hari jadinya Mbak Rita. Nah, ketika 1.000 hari itu kekurang gizi, kemudian anak tidak distimulan juga untuk terus air bersih tidak tercukupi ya, maksudnya di lingkungannya tidak bersih seperti itu. Nah, sering diare seperti itu. Jadi anaknya itu menjadi apa sakit-sakitan, Mhm. akhirnya berat badannya turun. Nah, akhirnya pertumbuhan tubuhnya itu tidak berkembang dengan baik. Nah, otaknya juga otomatis tidak berkembang dengan baik. Oke. Apalagi mungkin ada yang malas memberikan air susu pada anaknya, si eksklusif, baru datang alasannya mungkin karena memang air susu nggak keluar seperti itu kan, baru Mhm. lahir, Mhm. kok nggak keluar ya? Dia kan harus dirangsang terus dengan menyusui anak kan. Nah, Mhm. tapi kadang-kadang karena dia nggak ada yang memberitahu atau nggak ada yang menunjukkan atau mereka sendiri malas, akhirnya anak itu diberikan air susu yang air susu formula, tidak Mhm. dilatih terus untuk mendapatkan ASI eksklusif. Nah, padahal dengan ASI eksklusif itu daya tahan tubuh anaknya semakin meningkat seperti itu. Iya, Nah, jadi iya. kenapa sulit sekali itu karena memang salah satu penyebabnya itu adalah perilaku ya, perubahan perilaku yang pemberian kesadaran kepada orang tua, terutama terhadap ibu-ibu ya, tidak terlepas juga terhadap bapak-bapak. Artinya penyuluhan itu menyeluruh ya, itu diberikan oleh apa namanya pemerintah maupun LSM Mhm. maupun organisasi masa. Jadi artinya mereka itu harus bekerja sama untuk memberikan, sehingga si ibu ini ya apa namanya meyakini bahwa kebutuhan anak sampai umur 2 tahun itu harus terpenuhi. Nah, ketika mereka tidak sadar, nanti ajalah anak sekarang nggak mau makan Mhm. jam jam sekian siang nggak makan, ya biar aja nanti kan dia makan. Ya nggak bisa seperti itu. Dia gizi itu dibutuhkannya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat umurnya. Nah kalau memang sampai umur 2 tahun dia dibiarin nggak makan nggak apa segala macam, tentu otaknya berkembang itu memang sudah diatur ya, 78% itu sampai umur 2 tahun. Kalau Mhm. lewat dari itu udah nggak bermanfaat lagi, sekitar 20% lagi sampai umur 5 tahun 90%. Setelah itu baru 100%. Jadi artinya terbesar itu sampai umur 2 tahun, makanya 1.000 hari pertama kehidupan itu betul-betul dipahami oleh seorang ibu yang hamil Mhm. maupun bapaknya, bahwa itulah waktu yang apa namanya generasi
apa namanya untuk apa namanya golden age itu sampai umur 5 tahun ya, tapi yang terbesar itu sampai umur 2 tahun balita. Oke. Ini harus diberitahu kepada orang tua. Jadi perubahan perilaku ini yang sulit sekali dilakukan. Nah, Mhm. jadi ada beberapa hal yang menyebabkan sulit sekali apa Apa namanya saja, Bu? terjadi Mhm. apa nama untuk mencegah stunting ini. Yang pertama, efektivitas program itu memang kali ini hasil dari saya ya, Mhm. hasil dari evaluasi dari tim nasional itu menyatakan bahwa belum efektif program penurunan stunting. Nah, jadi Mhm. artinya memang harus dicari lagi eh, gimana caranya ya supaya stunting ini cepat terlalu percepatan. Sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha ya melakukan percepatan dengan membentuk satgas-satgas itu Mbak Barita. Mhm. Tetapi entah kenapa masih ada yang belum efektif ya. Kemudian belum efektifnya pengelolaan sumber daya dan sumber dana. Mungkin juga swasta-swasta misal bisa jadi juga harus apa namanya berpartisipasi ya, Mhm. swasta-swasta yang terutama BUMN atau bank-bank lain yang walaupun swasta, CSR-nya diarahkan kepada untuk pencegahan stunting dengan memberikan makanan tambahan atau dengan membangun MCK seperti itu Mbak Rita. Jadi artinya apa hal-hal indikator yang membuat anak itu menjadi stunting itu harus dicegah, tidak bisa dari pemerintah saja, tetapi itu harus melibatkan pihak-pihak swasta. Dan Mhm. lagi ya, kemudian perubahan perilaku dari orang tua itu sendiri, Mhm. masyarakat dan lingkungannya seperti itu. Oke. Kemudian koordinasi antar sektor juga belum belum terjalin dengan optimal, tapi sudah terjalin baik, tetapi belum optimal ya. Kemudian kampanye penurunan stunting ini masih sangat minim. Jadi artinya kalau RRI sudah ya Mbak Rita ya, Mhm. stunting ini sudah dipromosikan dengan sangat baik, Iya, sudah banyak tetapi pembahasan. terlihatnya belum pemahaman masyarakat yang masih sangat 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 minim sekali. Oke, Nah seperti baik. itu Mbak Rita. Iya, baik. Berarti ini bagaimana efektivitas sebenarnya dari program penurunan stunting itu? Mungkin ada solusi juga nih dari Bu Nana. Mungkin Satgas harus bagaimana dan lain sebagainya. Silakan Ibu. Oh iya. Jadi saya lihat satgas yang ada, saya heran juga yang untuk Sumatera Barat itu bisa naik ya. Saya pernah langsung bertanya tuh Mbak Rita Mhm. kepada satgasnya. Cuman memang eh, tidak dapat jawaban yang pasti ya kenapa penyebabnya. Kenapa kok bisa setelah dibentuk satgas kok bisa naik seperti itu kan? Nah itu saya juga kita tidak bisa tidak mendapatkan jawaban yang optimal lah ya apa Mhm. namanya yang gimana gitu ya supaya kita bisa sama-sama untuk membantunya. Tetapi dari evaluasi nasional saya rasa memang belum apa namanya efektivitas program penurunan stunting belum efektif seperti itu Mbak Dita. Mhm. Jadi saran saya kepada Satgas, mungkin Satgas itu tidak hanya melibatkan apa namanya tidak hanya bekerjanya itu memang harus optimal maksudnya itu Mhm. harus memang mereka tuh saya lihat sudah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Mhm. tetapi saya rasa mungkin belum intensif Mbak Rita. Mhm. artinya sesaat ketika ini dilakukan sebentar bisa dikumpulkan mereka itu tokoh masyarakat, tetapi setelah dikumpulkan mereka itu tetapi belum optimal apa namanya penyebarannya itu mungkin karena kesibukan masing-masing dari orang-orang yang mereka mereka harapkan itu ya. Mhm. Jadi Baik. sehingga belum sampai ke sasaran saya rasa. Jadi masih banyak yang apa namanya yang mereka ini yang pokoknya mereka ini pengetahuan sehingga pengetahuan masyarakat tentang stunting ini masih sangat kurang sekali. Mestinya kan tidak hanya ibunya saja yang mengetahui misalnya, Paham. orang Tapi tuanya juga harus tahu ya, karena mhm. anak itu tidak selalu tinggal dengan ibunya. Oke. Ibunya mungkin Baik. bekerja, Mhm. tetapi yang tinggal di rumah itu orang tuanya atau tantenya itu juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk anaknya. Mhm. Seperti itu Mbak Iya. Rita. Baik, Bu Nana kita akan undang pendengar ya, Ibu.
Pendengar silakan Ya. Anda bisa bergabung bertanya ke Ibu Insinyur Haja Etna Estelita MSI terkait dengan efektivitas program penurunan stunting. Silakan Anda bisa telepon ke 812878 atau di WhatsApp 081166666975. Saya bacakan WhatsApp Bu Nana. Assalamualaikum Bu Ya. Nana, mau tanya, apakah pihak Ya. yang dilibatkan dalam penurunan stunting ini tidak terlalu banyak Ibu? Jadi sampai tentara pun dilibatkan. Belum lagi satgas-satgas kementerian dan lembaga lainnya. Tidak selalu semakin banyak pihak yang terlibat program berjalan dengan baik dan efektif. Jadi kan tidak selalu. Kalau semakin banyak pihak yang terlibat, program bisa berjalan dengan baik dan efektif. Terbukti hingga Ya. sekarang target belum juga tercapai. Bagaimana Ibu melihatnya? Ini dari Dani, pendengar kita. Oh iya. Jadi Mm-mm. targetnya kenapa? Ya, di kesimpulannya apa tadi Mbak Rita? Iya, jadi kan tidak Kenapa? selalu kalau kalau kan ini misalnya banyak satgasnya nih Bu, dilibatkan kan satgasnya Hmm. dalam penurunan stunting ini kan tidak selalu kalau Hmm. menurut Ibu atau Bapak Dani ini tidak selalu kalau semakin banyak pihak yang terlibat programnya akan berjalan baik dan efektif begitu. Terbukti sampai sekarang belum tercapai. Nah, bagaimana Ibu melihatnya? Jadi artinya saya melihat seperti ini Mbak Dani. Kalau Satgas itu kan mungkin ya sudah dibentuk ya. Satgas itu kan apa namanya sudah dibentuk per kabupaten kota siapa yang tapi Satgas yang dibentuknya itu mungkin koordinatornya saja yang dibiayai ya. Mm-mm. Biaya-biaya untuk pertemuan itu saya rasa memang masih sangat kurang. Kalau menurut saya ya sumber Mm-mm. dana. Sehingga jadi artinya kalau orang hanya satgas itu yang bekerja, saya rasa memang tidak efektif. Mm-mm. Yang kita harus memang melibatkan, misalnya sampai ke RT, sampai ke Pak Lurahnya, itu kan, sampai tim penggerak PKK-nya, yang dekat dengan masyarakat itu siapa? Nah, itu kan kader-kadernya, kan seperti itu. Jadi mereka ini yang perlu, karena tidak hanya satgas ya, tapi kader-kader yang ada di lingkungan suatu desa atau kelurahan atau jorong atau apa, Mm-mm. itu memang harus paham dulu pengetahuannya karena mereka yang dipercaya oleh masyarakat setempat Mbak Dita. Kalau di Mhm. kota oke lah mereka bisa apa namanya mereka punya apa sendiri ya, mungkin pendidikannya sudah tinggi, pengetahuannya sudah udah luas, Mhm. mereka keinginan dia untuk bersaing misalnya supaya anaknya lebih hebat itu lebih tinggi. Nah, tetapi kalau di tingkat di daerah-daerah yang terluar atau yang terbelakang apa namanya 3T. terisolir seperti Mhm. itu kan nggak bisa dengan dari jarak jauh. Mereka kan harus seperti tokoh masyarakat, tokoh kader-kader yang ada di lingkungan tersebut itu harus punya wawasan juga seperti itu dulu, sehingga Mhm. mereka bisa menyampaikan kepada keluarga-keluarga karena mereka yang secara rutin bisa memantau dan melihat pertumbuhan anak itu sendiri, Mhm. kader-kader yang ada itu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi terhadap anak tersebut, yang para kader ini bisa memberikan apa namanya membantu untuk memberikan solusi ya. Mhm. Ini anak saya seperti ini, kader misalnya. Oh, kalau Satgas kan beradanya di ibu kota kecamatan ya Mbak Rita Mhm. ya. Dia Mhm. tidak berada di daerah-daerah yang di desa-desa kan dia nggak berada di sana. Nah, itu kan dibentuk dalam kerangka kabupaten kota, tapi ya terus dilibatkan sampai ke desa-desa seperti itu dan Mhm. melibatkan kader-kader yang ada sehingga setiap anak itu kayak dulu kan angka kematian ibu tinggi atau angka kematian bayi. Itu Mhm. ada bidan atau siapa yang memperhatikan, yang mengawasinya sampai ada apa namanya? Ada istilahnya suami apa namanya Suami yang siaga. eh, suami siaga. Jadi Mhm. itu memang harus melibatkan suami juga. Nah, jadi artinya tidak bisa Satgas itu dibentuk dari ibu kota kabupaten saja. Yang saya lihat seperti itu. Jadi Mhm. itu tuh memang harus sampai ke daerah-daerah. Jadi artinya kesadaran masyarakat itu sudah tinggi, baik baik tetangga, lingkungan sudah sangat tinggi sama dengan kita melakukan penurunan angka kematian ibu dan bayi itu Mbak Rita. Mhm. Caranya sebaiknya seperti itu. Jadi melibatkan lebih banyak orang. Kalau melibatkan sedikit orang kan yang memantau sampai umur 2 tahun anak itu kan Itu juga. lingkungannya. Mhm. Jadi Oke, artinya baik. memang harus melibatkan sebanyak orang. Menurut saya bukan hanya sedikit orang. Mhm. Karena yang kalaupun hanya Satgas berada di ibu kota kabupaten, ah,
itu kan artinya kalau di desa-desa yang monitoring mereka itu setiap saat siapa? Kan kader-kader yang ada. Berarti dengan Kader PKK. cara begitu bisa dilihat efektivitas program penurunan Ya, stunting ini ya, ya, Bu Nana. karena memang ya seperti itu penurunan. Sedangkan udah ada angka kematian ibu itu aja dulu udah sangat sulit sekali untuk di Indonesia menurunkannya ya kan. Masih 300 lebih waktu itu. Padahal targetnya 250, 205 kalau nggak salah saya. Tetapi ternyata masih 300 lebih waktu itu Mbak Dita, 357 berapa. Oke. Nah itu pun sudah melibatkan suami, sudah melibatkan bidan di desa seperti itu. Jadi artinya memang seluruh masyarakat yang ada ya, baik itu sektor kesehatan, baik itu pangan ya, pertanian, baik itu BKKBN, sepertinya yang terkait seperti itu yang melakukan intervensi gizi sensitif itu betul-betul komit ya sampai ke kabupaten ke desa untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan penyuluhan-penyuluhan sehingga memang melibatkan seluruh masyarakat itu kesadaran bahwa stunting itu betul-betul berbahaya untuk pembangunan untuk membangun anak-anak generasi Karena mendatang. mereka generasi penerus ya, Ya, Bu Nana. Ya. karena mereka generasi Baik. Nah, Bu Nana, ini kalau berbicara juga tentang bagaimana agar angka stunting ini bisa terus ditekan, ini ada sarana prasarana yang perlu disiapkan tidak, Bu? Misalnya kalau tadi kan ada pemberdayaan dari masyarakat, peningkatan ilmu pengetahuan masyarakat juga. Nah, ini kalau akses misalnya ke sarana seperti sarana kesehatan itu perlu ditingkatkan. Ya. Sarana apa saja nih yang perlu dipersiapkan sarprasnya? Oh iya, mungkin jadi pertama dulu kan pengaruh itu adalah sanitasi juga mempengaruhi Mbak Rita ya, Mbak Rita. Kalau seandainya mereka mungkin kalau kita di kota biasa di kota ya mungkin kita tidak melihat jamban-jamban itu tidak ada. Setiap rumah pasti ada jambannya. Tetapi kalau kita pergi ke desa-desa masih banyak yang desa-desa yang tidak punya jamban Mbak Rita. Nah ini kan mungkin kerja PU ya. Yang membentuk jamban-jamban keluarga. Jadi artinya akses terhadap air bersih itu sulit Mbak Rita. Ada kan orang yang di payau aja mencuci baju ada. Saya kan pernah di Bangka Belitung ya. Nah jadi artinya akses terhadap air bersih itu perlu karena memang walaupun satu dibangun untuk bersama sarana prasarana, tapi mereka dapat air bersih seperti itu Mbak Rita. Jadi yang pertama MCK-nya dibangun dulu itu sarana prasarana. Kemudian di dalam makanan tambahan ya, di dalam waktu kita 6 bulan mungkin anak itu belum perlu makanan tambahan berarti masih asi tok ya. Tapi setelah 6 bulan kan mereka perlu makanan tambahan. Kalau makanan tambahan ini kalau bagi orang-orang yang mungkin diambang kemiskinan, di bawah kemiskinan, itu kan cenderung punya anak banyak Mbak Rita. Karena mereka menganggap itu aset kan, cenderung punya anak banyak. Jadi mereka itu memang harus dipantau. Maksudnya itu dipantau, betul-betul dipantau, gizinya itu betul dipantau, disiapkan makanan tambahannya, posyandu dihidupkan lagi. Sekarang kan sudah hampir mati suri kayaknya. Posyandu itu kan menimbang setiap bulan, terus melihat pertumbuhan anak, perkembangan progres pertumbuhan tumbuh kembang anak, tinggi anak, kesehatan anak itu kan di posyandu. Jadi saya berharap juga posyandu itu memang dibangun kembali, betul lah anggaran itu betul-betul disiapkan di jor-joran lah untuk itu sehingga memang bisa menuju zero stunting karena itu anak orang kan akan pergi ke sana mendapatkan makanan tambahan, mendapat penyuluhan, mendapatkan pendidikan. Di sana juga ada nanti bagaimana cara tumbuh kembang anak itu akan dilakukan oleh BKKBN, ada kadernya, Bina Keluarga Balita ada. Jadi itu secara terintegrasi memang harus dihidupkan kembali. Tapi saya sekarang melihat mudah-mudahan itu bisa dihidupkan kembali. Jadi anggaran untuk kesehatan ya atau pemberdayaan masyarakat itu memang kalau bisa ditingkatkan. Seperti itu Mbak Rita. Oke baik, Bu Nana ini tanpa terasa kita di penghujung kebersamaan kita karena nanti pada pukul 15:52 saya harus menandangkan seruan azan ya, kita putarkan suara azan. Jadi sekaligus closing statement nih Bu Nana di penghujung perbincangan kita tentang efektivitas program penurunan stunting. Silakan Ibu.
Iya, jadi gini Mbak Rita, apa namanya, kalau saya berharap ya, apa namanya, perhatikan nutrisi ya kepada mungkin pada seluruh ibu-ibu ya, baik remaja yang mau menikah nanti ya, Mm-mm. eh, apa namanya, sebelum menikah itu tolong dipelajari dulu ya, dipahami dulu bagaimana bagaimana cara ketika kita hamil, kesehatannya seperti apa, gizinya seperti apa, untuk Mm-mm. mendapat untuk memperoleh atau menjadikan anak-anak kita itu lahir sehat, kemudian Mhm. tumbuh sehat. Jadi perhatikan nutrisi sejak dalam kandungannya. Kemudian perhatikan gizi ya selama 1.000 hari pertama kehidupan. Mhm. Kemudian pengasuhan anak itu tidak bisa dibiarkan dia berkembang begitu saja. Memang harus dilakukan stimulan-stimulan terhadap anak tepat. Misalnya kalau umur dia 3 bulan, apa yang harus dilakukan, 5 bulan apa harus dilakukan. Mhm. Itu bisa ikut dalam program namanya Bina Keluarga Balita di daerah-daerah di desa. Mhm. Kemudian jangan lupa memberikan ASI eksklusif, kemudian melakukan imunisasi, kemudian lakukan pemeriksaan rutin, kemudian akses terhadap air bersih juga harus ada ya. Jadi saya berharap kepada semua ya, semua baik stakeholder maupun yang swasta, ada yang pihak swasta, pihak pemerintah, ada LSM, ada Mhm. organisasi masyarakat, Mhm. ada keluarga, ada institusi yang berada di desa. Mari bekerja sama dalam membangun masa depan anak ya. Mhm. Dengan apa namanya, melakukan ya, memprioritaskan penurunan stunting dengan menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas menuju Indonesia Emas. Kita kan berharap Iya, 2045 2045. Indonesia Emas itu tercapai Mbak Dita ya. Iya, benar Ya, sekali. saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan khusus untuk Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan tahun 2023 ini angkanya sudah bergeser di bawah Iya. 20%. Mhm. Itu harapan karena targetnya sebenarnya 2024 itu sudah 14% Mbak Rita. Mhm. Nah sekarang Oke, kita mudah-mudahan 2022 masih 25%. Oke, Nah seperti baik. itu. Mudah-mudahan ini tercapai hari ke hari ini penurunan angka stunting ya, Bu Nana. Harus kerja keras Iya lagi. penurunan ya, memang harus Baik. bekerja keras ya Mbak Rita Baik. ya. Bu Nana, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya Ya, perbincangan sore terima hari kasih ini. Mbak Rita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas Ya. kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.